What's up guys, welcome back to Garasi 19. Kita off ada sebulan nih maksudnya. Ada. Tapi kemarin sempat ini terlalu banyak kejadian. Aduh. Enggak juga sih, bukan gitulah. Iya, bukan kejadian lah. Cuman kita dari kemarin Dixon lamaran, nggak punya waktu buat bikin video. Nah gitu dong. Begitu Dixon pulang liburan, guenya ada sedikit kan kendala, ya kan. Terus setelah 10 hari barulah kita kembali bekerja. Itu dia. Nah, habis ini Dixon dikejar waktu lagi nih. Wah, ribet nih orang hidupnya sekarang. Susah cari dia. Ya, San? Iya, mesti keluar kota dulu, Bos. Mesti keluar kota. Proyek gede ya. Proyek gede nih. Proyek gede ya. Jangka panjang. Widih. Investasi jangka panjang. Itu dia, Pak. Iya. Itu dia, Pak. Bisa jadi, bisa juga jebol. Iya. Tapi gue doain yang terbaik. Amin. Amin. Ya, yang penting kan gue udah kasih lu doa restu. Betul. Ya kan? Udah ditemenin ke Malang ya. Iya. Oh, ke Malang ya? Iya dong. Oh, gue pikir Monte Carlo kemarin. Apanya? Mau kawinannya di Monte Carlo atau di mana? Monte Carlo. Santorini. Nah, terus, kali ini di segmen yang kali ini karena sebenarnya sih seharusnya kita udah syuting ini udah mau ngebahas ini dari beberapa minggu yang lalu karena Dixonnya juga sibuk, guanya juga berhalangan, jadi kita baru kali ini nih kita mau ngebahas. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ini ada di Instagram, lalu kita mau ngejawabin nih semua di segmen Q&A kali ini. Terus apa San kira-kira? Pertanyaannya mau kita langsung sebutin aja kali ya? Iya lah. Oke. Kalau nggak disebutin gimana cara gue Bener tahu? juga nih orang. Malu udah sebulan. Udah sebulan. Oke. Ini pertanyaan dari namanya @tudillalala. Apa ya, Ben? Ya jangan nanya ke gua ya. Nanya yang punya account. Terus? Kenapa jarang lihat poster 48 tangki pinat pakai Riser Cross Moto? Apakah jelek kalau bergaya club style? Monggo. Nah, untuk ini coba gue jawab ya. Sebenarnya nggak jelek. Sebenarnya bukan karena nggak bisa. Bisa, tapi effort lu pasti akan lebih banyak kalau lu di 48. Karena 48 itu seperti yang lu tahu, di bagian triple tree bagian atasnya 48, dia kan risernya itu dengan triple tree lalu dengan clamp speedometer itu jadi satu, San. Oke. Berarti kan tidak ada bolongannya riser kan? Iya. Itu yang gimana cara kita nancepin si riser cross gitu. Oke. Nah, kalau misalkan lu emang sudah punya 48 dan lu pengen bergaya club style, sebenarnya bisa aja. Tapi kan 48 itu basicnya kan bobber kan? Iya, bobber. Bobber banget kan. Jadi ban depan, ban belakang, tebel, peleknya 16. Nah, untuk jadi ciri-ciri club style, otomatis lu harus ganti pelek tuh. Lu bisa pakai 16, 19, bergaya iron. Kayak iron kan. Bener. Triple tree bagian atasnya pun lu harus ganti. Jadi supaya lu bisa nancepin si stang cross, si riser crossnya ini, baru bisa jadi bergaya club style. Tapi kalau misalkan lu udah pakai spotter Iron 883, nah triple tree-nya itu tidak seperti spotter 48. Jadi lu bisa langsung nancepin si riser di situ. Gitu ya. Kurang lebih lah seperti itu. Oke. Ini yang ada lagi yang nanya dari Razak Farhan 6. Bang, kalau ada customer BM pengen cepet padahal barang aja nggak semua ada di stok, gimana tuh? Ya, nah disinilah kita harus bisa komunikasi. Kalau misalkan emang barangnya nggak ada, ya kan mau nggak mau kan gue minta waktu nih untuk bisa adain barang ini, mungkin bisa gue orderin. Nah, order itu kan karena barang-barang kita semua kebanyakan dari luar negeri, otomatis kan gue butuh waktu lah. Sebisa mungkin gue tahu yang namanya orang bangun motor, ya apapun itulah, pekerjaan nunggu itu paling nggak enak kan. Jadi ya kita mengharapkan pengertian aja sih sebenarnya dari customer gitu, bukannya kita
nggak mau cepet, tapi kadang-kadang kan kendalanya juga banyak, mungkin pengirimannya agak susah, atau barang di sananya ya, apalagi kayak zaman sekarang nih semenjak pandemik, nggak semua barang tuh bisa ready, apapun itu ya gitu ya. Jadi mungkin kita harus tunggu beberapa minggu baru dia bisa kirim. Nah, kalau misalkan di sananya ready sih, syukur-syukur sih 2-3 minggu nyampe gitu loh. Nah, tinggal balik lagi si customer tuh mau nunggu atau enggak. Betul. Oke, cukup. Ini dari M.A.S.N.D.O. Mas Do. Serius, emang begitu. Bang, kalau Harley Touring dijadiin performance bagger, part apa sajakah yang perlu diganti? Dan apakah dari part ori yang diganti tersebut mempengaruhi kenyamanan dan keamanan dari motor tersebut? Mengingat semua udah dikalkulasikan sama factory-nya sebelumnya. Dan ke ya bacanya ya? Bener ya gue? Danke. Terima kasih maksudnya. Iya ngerti, arigato. Nah, untuk bagger performance, coba deh lu cek di video-video kita yang sebelumnya, itu ada startup ya? Starter pack, sorry. Sudah dijelaskan starter pack untuk bagger performance, kira-kira apa-apa aja nih yang mainnya yang lu bisa ganti dulu gitu. Kalau untuk mengenai aksesoris yang lain sih sebenarnya tergantung lu budgetnya berapa, tergantung lu gatelnya seberapa pengen belanja ya kan. Nah itu balik lagi tergantung si customer. Tapi kalau untuk pertamanya, gue ulang lagi di sini, lu bisa ganti riser, ganti seat yang step up, yang square seat, lalu knalpot 2-in-1. Idealnya sebenarnya peleknya itu 18-19. Itu aja sih dulu. Nah dari situ sisanya tinggal lu mempersonalisasikan motor lu itu seperti apa, mix and match-nya, lu mau pakai barangnya apa, lu pengen warnanya apa, itu tergantung dari selera lu juga gitu. Gitu. Kalau untuk masalah kenyamanan, so far sih selama ini kita build, kita custom segitu banyaknya motor bagger performance, justru menurut gua motor akan lebih ringan. Ya nggak San? Bener. Motor akan terasa lebih handlingnya ringan, handling lebih enak, lebih agresif yang pasti, lebih agresif. Kalau lu suka speeding, apalagi lu suka speed cornering, nah itu apa ya San ya? Ya beda, dengan tapi emang lebih club style begini kan. Kalau misalkan ini berkali-kali sih sering gue ngobrol sama customer yang memang enak sih pakai stang kayak gini, ini yang gue suka jelasin. Enak sih. Ya. Iya, bener, jauh. Enak sih menurut gue. Sampai kita kalau dibawain motor style, kita main di Malang, ada kagok-kagoknya juga kan. Aneh gitu loh. Kalau pakai yang standar gitu. Balik lagi, riser itu untuk kenyamanan, lu harus tergantung lu tinggi badannya berapa. Badan lu lebar nggak? Terus udah gitu, tingginya enaknya lu seberapa? Mau 10 inch, mau 12 inch. Nah rata-rata gue akan ngomong sama si customer ini, bawalah motornya ke sini, lu cobain lah, atau enggak lu bisa cobain duduk. Ada beberapa motor yang di sini ada yang pakai 10 in, ada yang pakai 12, ada yang pakai 8 stangnya 4 in gitu kan. Jadi nyamannya lu itu ya lu harus fitting, lu sesuaikan dengan badan lu gitu loh. Kalau untuk setelah itu lu riding, lu apa segala macam, menurut gue sih enak banget ya. Tinggal lu sesuaikan lagi, lu adjust lagi suspension. Nah suspensionnya itu bisa pakai Öhlins, bisa pakai Legend suspension, bisa pakai progressive. Untuk keamanannya gimana kok tadi? Keamanan tidak ada yang dirubah sama sekali kok. Nggak ada ya. Kita everything actually is plug and play. Cuman kalau untuk street glide, Electra Police, Electra lah ya, Electra Glide, itu harus ada bagian yang di cover, yang di bagian switch ignition yang itu yang suka ada pencetannya di situ, lo tau kan? Ada switchnya, itu harus dipotong karena kalau misalkan kita triple three, dia kan harus mundurin tuh San, pakai Raptor atau T-Rex. Nah T-Rex itu kan untuk Electra Police, Raptor itu kan untuk road glide. Jadi switch ignitionnya semua
Kalau Street Glide, Electra Glide itu harus dipindah ke kiri. Karena dia kan harus mundur tuh ya. Bener. Dari triple tree, pakein pullback plate-nya, baru di pullback plate-nya itu baru kita tancepin tuh risernya. Jadi agak mundur. Nah, itu baru kita naikin risernya, pakein barnya. Kalau untuk road glide kita bisa pakai Raptor, sehingga switch ignition yang di tengah itu masih bisa dipakai switch kontaknya. Jadi tetap posisinya ada di situ gitu. Benar. Kalau road glide kita sih nggak potong semua ya, tapi kalau road glide itu kita bolongin tuh San. Iya, bolongin. Ya kan, dibolongin kan. Itu semuanya ada. Semuanya di Kayak di hampir setiap video kita selalu jelasin. Iya, kita selalu jelasin sih di starter pack. Bisa dicek lah. Di road glide merah starter pack untuk biker performance itu udah kita jelasin banget. Untuk ada beberapa street glide. Dixon punya juga. Dixon belum pernah ya. Apa tuh? Motor lu? Di ini. Di vlog kita. Belum. Ya, ada beberapa yang kayak from bagger to bagger performance juga kita jelasin di situ. Coba cek videonya yang street glide bad wing. Gitu bro. Oke, kita next ya. Dari base DDDDD Sigma. Oke. Di garis 19 contoh Dyna Lowrider seperti apa ya, Bro? Ini gimana nih? Contoh Dyna Lowrider seperti apa? Maksudnya apa nih? Makanya saya juga bingung, Pak. Di garis 19, contoh Dyna Lowrider seperti apa ya, Bro? Dyna Lowrider kayak gue punya bisa. Betul sekali. Simple ya. Berarti seperti itu ya, bisa dicek di Instagram, di YouTube. Kita next lagi aja ya. Jadi bisa maksudnya Dyna Lowrider-nya apa nih? Pengen bangun club style atau enggak sih, enggak. Bukan. Enggak kayak atau gitu. lu pengen bangun enggak, nanti di next Q&A-nya harus tanya lebih detail sih. Kayaknya dia nanya harus detail nih. Jadi gue jelasinnya juga lebih Kita enak. masih ada pertanyaan lagi nih. Tapi kalau misalkan lu nanya Dyna Lowrider bisa diapain aja, lu bisa cek motor X mantan pacar gue. Si Sterling Silver, kurang lebih seperti itu. Tapi itu tahun 2003 ya. Gitu. Oke, next dari Kalzi 26. Ya. Apakah garis 19 spesialis pada model club style dan bagger performance saja atau ada yang lain? Lalu, apakah ada rencana modif motor di luar Harley Davidson? Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngomong spesialis sih enggak. Kita di sini kita ngerjain bobber style dari motor Sportster, dari Fatboy. Gue juga suka model Chicano. Gue suka banget Chicano style. Jadi ada beberapa Chicano style yang pernah gue bangun juga. Bisa cek di video-video kita yang sebelumnya. Terus udah gitu. Kenapa sekarang kita lagi banyak ngerjain banget club style dengan bagger performance? Karena memang hype-nya lagi bergaya seperti itu. Betul. Jadi kayak temen-temen nih yang masih motornya back yang panjang, lalu stangnya yang app hanger, itu sekarang ini sedikit tuh sudah mulai beralih ke bagger performance. Karena sekarang nih teman-teman nih maunya naik motor Harley kenceng dengan braking system yang bagus, handlingnya enak, jadi mereka otomatis akan upgrade ke seat, suspension, pakai Öhlins. Itu biasanya sudah salah satu hal yang wajib. Sama T-bar, lu bisa pakai Kraus, bisa pakai trash-in, lalu knalpot 2-in-1. Nah, jadi satu lagi braking sistemnya ganti Brembo, ganti disc brake gitu. Jadi arahnya semuanya lagi ke sana gitu loh. Yang proper ya guys. Yang proper tapi ya, bukan yang asal-asal gitu loh. Jadi kita pengennya bangun motor itu karena menurut gua bangun motor itu tidak murah dan barang-barang yang kita pakai di sini pun juga tidak murah. Pokoknya kita bangun motor harus kelihatan bagus, motor harus kelihatan proper, dan yang pasti rideable banget gitu loh, dan nyaman gitu kan, sesuai dengan fungsinya. Kita pasang Öhlins juga ada fungsinya, bukan sekedar gaya. Kita pasang Cross Moto Riser juga ada fungsinya, dan ya bukan gaya-gayaan lah gitu, intinya seperti itu. Oke. Udah kali ya? Udah cukup. Next. Masih banyak nih kita kok. Banyak ya? Banyak. Nih. Boleh nge-request ya? Boleh dong, boleh banget dong. By the way, kita punya merchandise baru. Mungkin beberapa di video yang lain lu ada beberapa lihat gua pakai topi yang kayak gini. Cuman ini kita punya desain logo yang baru, Garasi 19 GRS 19. So
Lu bisa cek ini di Tokopedia. Keren guys. Kita udah jual. Apa lagi? Kenapa lu? Kagak keren dibilangin. Makasih loh. Ya orang. Makasih loh. Udah ya, ini waktunya Ai kasih pertanyaan bahasa Inggris. Jujur agak berat ya guys. Tapi nggak apa-apa tapi. Gua nggak harus balas pakai bahasa Inggris. Gak usah. Gua malu, gua belepotan ya. Tapi memang dari yang nanya orang bule banget ini. Oke. Dari Fauzia, Metki. Oke. Campuran ya. Garasi 19 is a well-known top-notch motorcycle workshop with the have customers. How do you build customer trust and their loyalty? Most of motorcycle workshops are often find it difficult to maintain those things. Oke. Is there any builder or modifier that inspires you the most? Thanks. Can wait to watch your next YouTube video. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa menganggap garasi itu seperti itu. Kita selalu trying our best untuk bisa memberikan pelayanan dan ide-ide yang memang menyenangkan buat semua customer garasi. And then apa lagi tadi itu pertanyaannya, Sen? Ulang deh ya. Gue yang berat ini disuruh ngulang-ngulang nih. Ini nggak enak nih yang tadi nih, lu cut ya? Bisa? Nggak usah, lanjut aja kita bos. Apa tadi pertanyaannya, gue lupa. How you build customer trust and... Oke, kalau untuk masalah kita build customer trust, kita build loyalty customer buat kita ya. Sebenarnya kita tuh apa ya, Sen ya? Kita hanya melakukan ini dengan teknik sirup. Enggak. Pokoknya kesirap lah. Iya, udah gitu aja sih. Pokoknya kesirap lah. Itu bakat guys, gak bisa susah dipelajarin. Dixon aja belajar banyak dari gue. Banyak, itu lama itu. Gak bisa dijelasin. Gimana caranya kita untuk membangun kepercayaan dan loyalitas dari customer ya? Kita yang melakukan ini dengan just do our best aja untuk ini, ya kan? Kita jujur. Kalau buat gue ya, apapun itu, prinsip gue kerja itu kita jujur apa adanya dengan orang. Kita coba melakukan yang terbaik dan just being friendly aja kan. Asik. Pokoknya kesirep, ajak makan, abis itu kesirep. Iya gitu. Gak. Nih, sama nih kurang nih. Apa? Is there any builder or modifier that inspires you the most? Kalau itu sih dari semua builder top notch yang ada di luar negeri mungkin. Gue suka Thunderbike. Motor-motor Thunderbike juga buat gue luar biasa. Itu yang bergaya Pro Street apa segala macam, Fatboy, V-Rod, apalagi ya. Pokoknya untuk bergaya bobber, Pro Street, gue suka dari Thunderbike. Kalau misalkan sekarang nih yang lagi hits ini, yang lagi hype ini, biker performance, club style, semuanya bagus-bagus bro. Jadi kayak misalkan lu lihat di Instagram, lu belajar, oh ini barangnya apa aja yang dipakai, referensinya seperti apa. Ya kita belajar banyak semua sebenarnya dari Instagram. Karena motor-motor itu nggak ada yang jelek men. Semuanya mau dari builder yang manapun juga semuanya kerjanya rapi. Barang-barang yang parts yang dipakai juga very satisfying. Ya kita belajar banyak dari itu aja sebenarnya sih. Nggak ada yang spesifik top buildernya siapa gitu. Kayak gue nggak bisa ngomong karena semuanya bagus-bagus. Oke, siap kalau gitu. Oke, next ya. Ini dari customer I, Chris Backbone. Krisna, iya. Abis belanja banyak kemarin. Oh di sini? Oh, lewat bapak lu. Kok gak sini sih? Sesignifikan apa pengaruh mengganti swing arm dan chain conversion untuk performance Harley Ko Andre? Gini. Jadi untuk swing arm kenapa harus diganti? Sebenarnya nggak harus sih. Tapi itu pengaruh dengan performance motor. Dari handling, dari segi berat jauh lebih ringan karena swing arm itu bahannya aluminium semuanya. Terus udah gitu dari segi performance juga kalau kita ganti chain conversion kit, kenapa
terus terang aja ya, di sini mostly orang sebenarnya lebih untuk gaya. Jadi melengkapi gaya si Biker Performance itu, kita ganti chain conversion kit. Jadi dari Harley yang pakai belt, kita ganti menggunakan rantai kan. Tapi kalau sebenarnya kalau untuk performance mesin itu, kalau mesin lu sudah di-upgrade, mungkin mesin lu pakai 124 atau lu pakai 131 atau seenggak-enggaknya lu cuma naik cam chest kit, lu naik stage 2, stage 3, itu apa ya? Berasa sih sebenarnya. Kayak misalkan bejekannya juga lu kayak torsi gitu ya? Torsinya, bukaannya juga lu berasa gitu, lebih apa bahasanya ya? Ngejambak, ya kan? Gitu. Itu aja. Tapi kalau misalkan mesin lu standar, mesin lu juga masih belum performance banget lah ya. Ya menurut gue sih nggak perlu banget gitu loh. Itu aja. Oke, next ya. Next, Sultan Maula _ Oke. Kalau bikin warna bodi motor jadi brush aluminium bisa nggak kayak Marlboro Man? Bisa banget. Nanti kita minta tolong Mr. Rio Bronx Custom Painting untuk bantuin kita finishingnya. Bisa banget. Bisa banget ya. Kita pernah kok bikin itu. Yang mana ya? Ada, pernah. Ya? Kita pernah kok bikin kayak gitu. Oke deh. Kalau gitu kita next lagi ya. Ya. Dari Romi _ udah gila. Oke. Bikin sesuatu, item, parts atau style modifikasi atau apapun yang nantinya akan menjadi ciri khas dari Garage 19 itu sendiri. Biar orang tahu kalau ini pasti dari Garage 19. Oke. Gini loh bro. Jadi yang gue tahu ya, selama ini kita it's been like 8 years, almost 8 years ya. November kita 8 tahun. Jadi segitu banyaknya bengkel modifikasi, masing-masing tuh mempunyai ciri khas masing-masing lah menurut gua. Jadi mau genrenya sama, mau genrenya mirip-mirip, tapi gue yakin masing-masing bengkel itu punya ciri khas masing-masing gitu. Jadi sekali lihat juga, ini kayaknya, bukan kayaknya lah, maksudnya ini bangun hasilnya si Garasi 19 gitu. Jadi ya kalau memang kalian, lu terutama sudah banyak bermain di dalam dunia ini, seharusnya sih bisa membedakan rasanya, kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi ciri khasnya itu mungkin dari segi warna, dari segi parts yang kita pakai, mungkin dari segi kerapihannya, detailsnya. Nah itu mungkin bisa mencirikan bengkel Garasi 19 itu seperti apa gitu. Makanya gue suka banget kalau misalkan kita bangun motor sudah jadi, kita fotonya tuh detail banget. Jadi pengen kasih tahu juga informasi buat kalian, edukasi juga buat kalian kalau ini barang-barangnya seperti ini, pemasangannya akan seperti ini, hasilnya juga akan seperti ini gitu loh. Gitu. So far sih puji Tuhan banyak yang suka ya. Mantap. Oke, next ya. Ini pertanyaan terakhir nih kok. Ya. Dari tinggal _gas. What is your all-time favorite build and why? And what makes you survive in modification industry? Sorry, awalnya apa? What is your all-time favorite build? All-time favorite build. And why? And why? And what makes you survive in modification industry? Oke. Jadi motor apa yang kita build yang paling gue suka ya? Banyak ya sebenarnya. Cuman yang sangat berkesan, pertama kali gue bangun Biker Performance. Lu bisa tahu dong motornya siapa? Ya, tahu dong. Ya kan? Yang kita kirim motor sampai ke luar planet. Kita niat banget bikinin videonya segala macam. Gawat. Karena itulah, karena memang mungkin karena itu pengalaman pertama, gua belajar banyak banget dari motor itu, dan menurut gua hasilnya juga buat gua sendiri very satisfying. Apapun barang yang gua pakai di situ, bener-bener
apa ya, neck breaker kali ya? Iya, neck breaker. Bener-bener yang kayak, kalau bahasa lu apa? Apa ya? Apa? Apaan sih? Stop apa? Showstopper. Ya kan? Jadi semua orang waktu itu begitu motor itu selesai, semua orang suka, semua orang juga wow gitu. Mereka excited banget untuk bisa ngelihat motor itu. Dan si customernya juga yang paling penting buat gua, customernya juga puas banget dengan hasil apa yang kita kerjakan. Jadi mungkin lo bisa kasih lihat Sen motornya yang oh mana. Iya siap Ya, ini ada di sebelah sini. Ini di sebelah sini. Jadi motornya itu Electrapolis 2012 motornya. Itu kita bangun lama sih, karena apa namanya, maklum lah ya, mungkin waktu itu baru pertama kali, tapi barang-barang yang kita pakai tuh gila-gila. Mesin juga upgrade, pelek pakai Lindel Brakes, custom triple three. Waktu itu kita belum kenal cross moto. Iya. Baru-baru tahu doang lah ya. Iya. Itu tahun berapa? 2018 ya? Iya, 2018. Baru-baru doang. Jadi kita pakai all-ins yang universal, triple three-nya juga kita custom made. Nah, itu belajar banyak, bro. Kenapa akhirnya kita gimana ya? Akhirnya kita memutuskan lah udah deh kayaknya lebih baik kalau misalkan kita pindah nih pakai cross motor semua. Jadi kita pelajarin itu semua, bro, kekurangannya apa, kelebihannya apa, kesulitannya apa. Nah, dari situ dengan itu semua gue pikirin, fender belakang, backnya seperti apa. Ya memang sih mungkin ya nggak segila teman-teman sekarang nih bangun motornya seperti apa, tapi pada waktu itu sih menurut gue keren banget sih, Sen. Parah. Ya. Parah. Sampai sekarang pun itu sih keren banget. Fotonya kalau gue lihat anjing nih motor keren sekali. Iya. Ya kan? Benar. Keren banget sih. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian gue bisa menjawabnya dengan baik dan kalian juga satisfied dengan jawaban-jawaban gue. Nantinya kita pasti akan ada segmen Q&A lagi. Mungkin teman-teman kalau misalkan banyak yang mau nanya bisa langsung ke DM, bisa komen di foto-foto, jangan lupa di like juga foto-fotonya. Kita sekarang lagi banyak keluarin reels, foto-foto baru, motor-motor yang sekarang juga banyak yang baru selesai nih. Jadi kita lagi banyak foto-foto dan nanti akan diupload di Instagramnya Garasi. Terus gue juga pengen kasih tahu nih, dari Q&A ini kita akhirnya memilih nih pertanyaan yang paling oke, yang paling mencuri perhatian. Apa? Showstopper. Siapa namanya? Kalzi 26. Oke, dari @kalzi26. Dan lu mendapatkan t-shirt Garasi 19 Nakama yang seperti ini. Nah, ini gue kasih tahu, Garasi 19 Nakama ini mungkin lu pada Nakama sih? Iya. Iya nggak? Iya. Apa itu Nakama? Itu dia. Apakah wibu? Sebenarnya enggak, men. Jadi hentai ya kan? Jadi gini, gue pengen bikin sesuatu tuh yang memang meskipun kalian tidak ada connection sama Garasi, maksudnya tuh connection itu kayak lu pernah build motor di sini, lu pernah beli barang di sini mungkin, tapi dengan adanya kita berinteraksi di pertanyaan-pertanyaan kalian, terus udah gitu kalian juga follow, kalian juga subscribe kita. Nah, kita pengen apresiasi. Jadi Kalzi 26 lu mendapatkan t-shirt ini benar-benar spesial loh. Jadi nggak semuanya ini kita bisa kasih. Jadi Nakama itu artinya adalah colleague, friends, and ya kayak teman dekat lah ya, family gitu. Kenapa gue pakai Nakama? Karena gue kalau misalkan Garasi 19 family, Garasi 19 familia kayaknya terlalu mainstream. Jadi karena gue suka Japanese culture banget, jadi ya gue menggunakan Garasi 19 Nakama yang artinya friends and colleague gitu loh. Jadi this shirt is very special. Kita akan kasih ini untuk, this is not for sale ya. Jadi lu nggak akan bisa beli t-shirt ini gitu. Jadi ya ini hadiah spesial buat lo. So enjoy. Nanti kita akan kirim. Nanti lo akan please send
send us your details, kita akan kirim kemana gitu. Di YouTube apa di Instagram nih? Di Instagram kali ya, nanti di mention ke dia aja, jadi akan lebih gampang kan. Biasanya seperti itu. So jangan lupa merchandise yang baru kalian bisa cek di Tokopedia. Ini FlexFit Camo Hat Garasi 19, and then jangan lupa di like, di subscribe, di share yang paling penting. Jadi kita bisa bikin konten-konten yang lain, bisa ajak teman-teman Garasi 19 jalan-jalan seperti Dixon, ya kan? Dixon udah minta jalan-jalan lagi aja. Agak ada yang minta lagi hebat. Abis ini sih gue yang minta jalan-jalan ya. Gitu. So I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. And then Garasi 19 build to inspire.